Renungan Harian Minggu 21 Maret 2021. Bacaan firman Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan renungan: apakah yang harus selalu menjadi dasar dalam bertindak bagi para pengikut Kristus? Bagaimana kasih Kristus dapat berfungsi dalam kehidupan murid Kristus? Menyatakan kasih dalam tuntunan Roh Kudus. Suatu siang di sekitar bulan November 2020, ketika itu saya dan istri sama-sama masih dalam masa pemulihan pasca sakit di rumah. Ketika itu saya merasa seakan-akan ada rasa nyeri di bagian lambung. Kemudian saya berpikir, mungkin karena makanan yang tadi saya makan rasanya pedas. Saya kemudian langsung menyalahkan istri saya karena memasak makanan yang pedas. Dia pun tidak banyak berbicara, hanya berkata maaf. Kemudian karena masih emosi, saat kami sedang membahas suatu masalah yang menyangkut keuangan, saya kemudian menjadi tambah marah kepada istri yang sempat berdebat dengan saya. Akhirnya karena dia kaget mendengar suara keras saya, dia pun mulai baper, bawa perasaan. Akhirnya menangis, terus memperserahkan dirinya. Saat itu Roh Kudus langsung berbicara dalam hati saya, cepat peluk dia, minta maaf karena sudah berbicara kasar kepadanya. Karena dia masih dalam kondisi lemah, masih pemulihan, memang tubuhnya lebih sehat dari tubuhmu, tapi mentalnya lebih lemah saat itu. Saya bersyukur karena saat itu saya bisa taat saja pada tuntunan Roh Kudus. Saya pun langsung segera memeluk istri saya, meminta maaf kepadanya, dan memperkatakan firman Tuhan bahwa tubuh kami adalah milik Kristus. Segera pulih sehat jasmani dan rohani kami. Akhirnya tidak lama kemudian saya tidak merasakan nyeri lagi di lambung, dan suasana hati kami menjadi tenang, damai lagi kembali. Terpujilah Tuhan. James. Kasih Kristus adalah dasar yang kokoh dan benar bagi setiap pengikut Kristus dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Karena tanpa rasa kasih, sayang kepada Kristus, manusia tidak akan mampu berbuat baik. Kecenderungan setiap orang pasti akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh perasaan maupun pikirannya. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, bersyukurlah kita sebagai murid Kristus karena kita telah dianugerahkan Roh Kudus yang akan menolong kita agar kita mampu melakukan hal-hal yang benar. Tetapi kehadiran Roh Kudus saja tidak cukup, karena kita pun harus terus melatih diri kita setiap saat untuk melawan kedagingan. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita sedang membangun karakter Kristus, sehingga dengan kasih-Nya itu dapat mengikat kita dalam kuat kuasa-Nya agar kita menjadi satu dan disempurnakan untuk kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Refleksi doa. Terima kasih Bapa Sorgawi karena telah mengaruniakan Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami dapat mengaplikasikan kasih-Mu yang telah kami terima untuk sesama kami. Amin. Ayat hafalan Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.